Hukum dengan NIM 205-2024-0023, kelas A, semester 1, Prodi Psikologi. Teori kepribadian menurut 4 ahli. Yang pertama, Sigmund Freud. Yang kedua, Carl Jung. Yang ketiga, Alfred Adler. Keempat, Erik Erikson. Teori yang pertama adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang tokoh penting dalam bidang psikologi dan psikoanalisis. Ia mengembangkan teori-teori yang sangat berpengaruh dalam memahami pikiran, perilaku, dan perkembangan manusia. Freud juga menciptakan istilah psikoanalisis pada tahun 1896. Sigmund Freud merupakan salah seorang tokoh psikologi barat berkebangsaan Jerman, keturunan Yahudi yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg. Ketika Hitler bangkit, Freud melarikan diri ke Inggris dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Robert H. Toulouse menulis bahwa Freud adalah seorang dokter yang menangani gangguan mental yang diklarifikasikan sebagai individu psikoneurosis. Penyakit-penyakit itu mencakup histeria dengan tanda-tandanya disebabkan oleh gangguan mental dan kemudian menimbulkan gangguan organik serta lumpuh, mati rasa atau gangguan pada lambung, cemas, gelisah, dan perasaan takut yang tidak beralasan atau fobia, serta berbagai macam tindakan dan perasaan yang dilakukan secara tidak sadar. Teori kepribadian Sigmund Freud menyatakan bahwa kepribadian seseorang terbentuk dari 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, id, bagian kepribadian yang paling primitif dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. id berisi dorongan, insting seperti hasrat seksual dan agresi. Contohnya, seseorang melihat makanan favoritnya di restoran tetapi belum punya uang. id mungkin mendorongnya untuk mengambil makanan itu tanpa izin karena merasa lapar. Yang kedua adalah ego, bagian kepribadian yang rasional dan bekerja berdasarkan prinsip realitas. Ego berfungsi sebagai mediator antara id dan superego, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia nyata. Contoh ego akan mencari solusi rasional seperti menunggu sampai punya uang untuk membeli makanan tersebut. Yang ketiga adalah superego, bagian kepribadian yang mewakili moralitas, nilai-nilai sosial, dan hati nurani. Superego berkembang melalui penginternalisasian nilai-nilai dari orang tua dan masyarakat. Contohnya, superego mungkin berkata, mencuri itu salah, kamu harus bersabar dan mematuhi peraturan. Teori kepribadian yang kedua adalah Carl Jung. Carl Jung, seorang psikolog dan psikiater Swiss, mengembangkan teori kepribadian yang menjadi bagian integral dari psikologi analitik. Teori ini menekankan pentingnya memahami manusia sebagai makhluk yang kompleks dengan dimensi kesadaran dan ketidaksadaran yang saling berinteraksi. Teori kepribadian Carl Jung adalah teori psikoanalitik yang menjelaskan bahwa kepribadian manusia terdiri dari totalitas yang disebut psike.
kepribadian. Jung membagi kepribadian manusia menjadi 3 komponen utama, yaitu pertama, ego, yang kedua, ketidaksadaran pribadi, yang ketiga, kesadaran kolektif. Pertama, ego, representasi dari kesadaran dan pikiran sadar. Ego mencakup pikiran, perasaan, dan persepsi yang kita sadari. Contoh ego, seorang siswa sadar bahwa dia harus belajar untuk ujian karena itu penting bagi masa depannya. Pikiran dan tindakan ini berada dalam wilayah sadar. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi, berisi pengalaman, pikiran, dan perasaan yang telah dilupakan atau ditekan, tetapi masih dapat memengaruhi perilaku. Contoh ketidaksadaran pribadi, seseorang memiliki trauma masa kecil yang dia lupakan, tetapi trauma itu memengaruhi rasa takutnya terhadap hubungan dekat. Yang ketiga, ketidaksadaran kolektif, lapisan terdalam dari kepribadian yang mengandung ingatan dan arketip yang bersifat universal diwariskan secara turun-temurun. Contoh ketidaksadaran kolektif, seseorang merasa terhubung dengan mitos pahlawan dalam budaya tertentu tanpa memahami mengapa, karena mitos tersebut mengaktifkan pola universal dalam ketidaksadaran kolektifnya. Yang kedua adalah arketip. Ketidaksadaran kolektif terdiri dari pola universal yang disebut arketip, yaitu simbol atau model dasar yang muncul dalam budaya, mitos, dan agama di seluruh dunia. Berikut beberapa arketip utama, yaitu pertama, persona, topeng sosial yang kita tunjukkan kepada orang lain. Yang kedua, bayangan, aspek tersembunyi atau gelap dari kepribadian yang seringkali tidak disadari. Yang ketiga, anima dan animus, elemen feminim dalam pria atau anima dan elemen maskulin dalam wanita atau animus. Yang keempat, diri atau self, arketip pusat yang mewakili kesatuan dan keharmonisan seluruh kepribadian. 3. Tipe psikologis. Jung mengembangkan tipologi kepribadian yang membagi individu berdasarkan 2 dimensi utama. Yang pertama, orientasi energi. Yang kedua, fungsi kognitif. Yang pertama, orientasi energi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu introvert dan ekstrovert. Yang pertama, introvert, fokus ke dalam diri sendiri, cenderung relatif dan introspektif. Yang kedua, ekstrovert, fokus ke dunia luar, lebih energi dan mudah bergaul. Kedua, fungsi kognitif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berpikir, 2 merasa, 3 mengendera, 4 intuisi. Yang pertama, berpikir atau thinking, mengutamakan logika dan rasionalitas. Yang kedua, merasa atau feeling, berorientasi pada nilai dan emosi. Yang ketiga, mengendera atau sensing, fokus pada pengalaman konkret dan panca indera. Yang keempat, intuisi, mengandalkan persepsi abstrak dan pola. 4. Individuasi. Individuasi adalah proses pertumbuhan psikologis di mana seseorang mencapai keselarasan antara kesadaran dan ketidaksadaran serta integrasi berbagai aspek kepribadian termasuk persona, bayangan, anima atau animus, dan diri. Proses ini bertujuan untuk mencapai keutuhan dan realisasi diri.
Kelima, simbol dan mimpi. Jung percaya bahwa mimpi dan simbol memiliki peran penting dalam memahami ketidaksadaran. Melalui mimpi, seseorang dapat menemukan wawasan tentang konflik internal, arketip, dan jalan menuju individuasi. Teori Jung memberikan dasar bagi perkembangan berbagai pendekatan psikologi modern seperti psikologi kepribadian, terapi, dan bahkan teori tentang kreativitas dan seni. Teori yang ketiga menurut Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Wina pada tahun 1870. Ia menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Sejak tahun 1935, Adler menetap di Amerika Serikat. Di sana, dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit syaraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis. Dia meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah-ceramah. Seperti psikoanalisis, pengaruh Adler juga lekas meluas, walaupun tidak seluas pengaruh psikoanalisis. Teori kepribadian Alfred Adler yang dikenal sebagai psikologi individual menekankan pentingnya rasa inferioritas, hubungan sosial, dan tujuan hidup dalam membentuk kepribadian seseorang. Berikut adalah poin-poin utama dari teori kepribadian Alfred Adler. Yang pertama, rasa inferioritas dan dorongan untuk superiority dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rasa inferioritas adalah perasaan kekurangan atau ketidakmampuan yang dialami oleh individu sejak masa kanak-kanak. Yang kedua, individu secara alami terdorong untuk mengatasi rasa inferioritas ini dengan berusaha mencapai superioritas atau keunggulan, baik secara pribadi maupun sosial. Yang ketiga, dorongan ini bukan semata-mata untuk mendominasi, tetapi untuk menjadi lebih baik dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua, kepentingan sosial dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Adler percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, kepentingan sosial, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dan berkontribusi kepada komunitas adalah salah satu ciri penting dari kepribadian yang sehat. Yang ketiga, kehidupan manusia akan bermakna jika individu mampu menjalin hubungan sosial yang positif. Yang ketiga, gaya hidup dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gaya hidup adalah pola unik dari perilaku, pikiran, dan emosi yang dikembangkan seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, gaya hidup ini mulai terbentuk pada usia dini berdasarkan pengalaman keluarga, lingkungan, dan cara seseorang mengatasi rasa inferioritas. Keempat, tujuan hidup dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, menurut Adler, kepribadian manusia diarahkan oleh tujuan-tujuan yang mereka tetapkan. Yang kedua, tujuan ini seringkali bersifat tidak sadar dan memengaruhi keputusan serta cara seseorang berperilaku. Kelima, pengaruh masa kanak-kanak dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pengalaman masa kecil
terutama dalam keluarga, sangat penting dalam membentuk kepribadian. Yang kedua, Adler menyoroti urutan kelahiran, anak sulung, tengah, bungsu, atau tunggal, sebagai faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama, anak sulung cenderung bertanggung jawab tetapi rentan terhadap tekanan. Kedua, anak tengah biasanya fleksibel dan memiliki kemampuan sosial yang baik. Yang ketiga, anak bungsu seringkali dimanjakan tetapi kreatif. Yang keempat, anak tunggal mungkin mengalami tekanan untuk memenuhi ekspektasi tinggi. Yang keenam, perasaan kepemilikan diri. Individu memiliki keyakinan tentang siapa dirinya dan bagaimana dia harus bertindak di dunia. Keyakinan ini membentuk dasar dari kepribadian seseorang. Ketujuh, proses kompensasi dan overkompensasi. Pertama, kompensasi adalah upaya individu untuk menutupi kelemahan tertentu dengan mengembangkan kekuatan di area lain. Yang kedua, overkompensasi terjadi ketika seseorang mencoba menutupi kelemahan secara berlebihan yang kadang-kadang dapat mengarah pada perilaku tidak sehat. Relevansi teori Adler. Teori Adler menjadi dasar dari banyak pendekatan modern seperti terapi keluarga dan konseling berbasis hubungan sosial. Teorinya membantu kita memahami pentingnya hubungan sosial, motivasi, dan tujuan dalam kehidupan individu. Yang keempat, teori kepribadian menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog dan psikoanalis asal Jerman Amerika yang dikenal karena teori perkembangan psikososialnya. Ia mengembangkan konsep 8 tahap perkembangan manusia yang mencakup seluruh rentang kehidupan dari masa kanak-kanak hingga dewasa tua. Setiap tahap berfokus pada konflik psikologis yang harus dihadapi individu, dan keberhasilan atau kegagalan dalam mengatasi konflik tersebut memengaruhi perkembangan pribadi. Erikson menggabungkan teori psikoanalitik Sigmund Freud dengan aspek sosial dan budaya yang lebih luas. Ia dikenal dengan konsep identitas versus kebingungan peran yang muncul selama masa remaja, serta teori tentang pentingnya identitas dalam kehidupan manusia. Selain karya-karyanya di bidang psikologi, Erikson juga menulis sejumlah buku, termasuk Masa Kecil dan Masyarakat dan Identitas Remaja dan Krisis. Konsep utama teori kepribadian Erik Erikson dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangan seumur hidup. Yang kedua, konflik psikososial. Yang ketiga, hubungan sosial. Pertama, perkembangan seumur hidup. Erikson percaya bahwa kepribadian perkembangan sepanjang hidup tidak berhenti di masa kanak-kanak atau berada di pandangan Freud yang menekankan masa kecil. Yang kedua, konflik psikososial. Setiap tahap perkembangan dihadapkan pada konflik psikososial tertentu. Bagaimana individu menyelesaikan konflik ini memengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Resolusi yang sukses menghasilkan sifat positif, sementara kegagalan dapat menciptakan kesulitan psikologis. Yang ketiga, hubungan sosial. Hubungan sosial adalah faktor utama dalam pembentukan kepribadian. Lingkungan keluarga, teman, pasangan, dan masyarakat memiliki pengaruh besar. Teori Erikson menguraikan 8 tahap perkembangan psikososial dari masa bayi hingga dewasa akhir. Pada setiap tahap, individu menghadapi konflik antara dua keadaan yang berlawanan yang membentuk kepribadian. Penyelesaian konflik yang berhasil menghasilkan nilai-nilai seperti harapan, kemauan, tujuan, dan integritas.
Kegagalan menghasilkan hasil seperti ketidakpercayaan, rasa bersalah, kebingungan peran, dan keputusasaan. 8. Tahap psikologi dalam perkembangan kepribadian. Tahap pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan, berkisar untuk 0 sampai dengan 1 tahun. Pada tahap ini, bayi mengembangkan rasa percaya terhadap orang lain dan dunia sekitar, berdasarkan pengalaman mereka dengan pengasuh utama. Kepercayaan yang sehat akan membentuk dasar untuk hubungan yang aman di masa depan. Tahap kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan, berkisar untuk 1 sampai dengan 3 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan kontrol atas tubuh mereka dan mulai berusaha untuk mandiri. Jika mereka didorong dan diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, mereka mengembangkan rasa otonomi. Namun, jika terlalu dikontrol atau dihukum, mereka dapat mengembangkan rasa malu dan keraguan terhadap kemampuan mereka. Tahap ketiga, inisiatif versus rasa bersalah, berkisar untuk 3 sampai dengan 6 tahun. Anak-anak mulai mengambil inisiatif dalam kegiatan mereka dan mencoba berbagai peran sosial. Jika mereka diberi kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, mereka belajar rasa inisiatif. Tetapi jika mereka dihukum atau dicegah, mereka dapat mengembangkan rasa bersalah. Tahap keempat, industri versus inferioritas, berkisar untuk 6 sampai dengan 12 tahun. Anak-anak berusaha untuk menguasai keterampilan dan memperoleh rasa prestasi. Jika mereka merasa dihargai atas upaya mereka, mereka akan mengembangkan rasa industri. Tetapi jika gagal atau merasa tidak mampu dibandingkan dengan teman sebaya, mereka dapat merasa inferior. Tahap kelima, identitas versus kebingungan peran, berkisar untuk 12 sampai dengan 18 tahun. Remaja berusaha mencari identitas diri mereka. Mereka mengeksplorasi berbagai peran, nilai, dan tujuan hidup. Jika mereka berhasil menemukan identitas yang jelas, mereka merasa yakin dengan diri mereka. Namun jika mereka gagal, mereka bisa merasa bingung dengan siapa mereka sebenarnya. Tahap ke-6, intimitas versus isolasi, berkisar dari 18 sampai dengan 40 tahun. Pada usia dewasa muda, individu mulai membentuk hubungan intim dengan orang lain, baik dalam persahabatan maupun hubungan romantis. Jika mereka mampu membangun hubungan yang sehat, mereka mengembangkan rasa intim. Namun jika mereka kesulitan membentuk hubungan tersebut, mereka dapat merasa terisolasi. Tahap ke-7, generativitas versus stagnasi, berkisar dari 40 sampai dengan 65 tahun. Dewasa tengah berfokus pada memberikan kontribusi kepada masyarakat dan membimbing generasi berikutnya melalui pekerjaan, keluarga, atau kegiatan lain yang bermakna. Jika seseorang merasa tidak dapat memberikan kontribusi atau merasa stagnan, mereka dapat merasa kurang puas dengan hidup mereka. Tahap ke-8, integritas versus keputusasaan, berkisar untuk 65 tahun ke atas atau lansia. Pada tahap akhir hidup, individu menilai hidup mereka dan merasa puas atau menyesal. Mereka yang merasa hidup mereka berarti dan berhasil akan merasa integritas, sementara mereka yang menyesali pilihan mereka atau merasa hidup mereka sia-sia bisa merasa keputusasaan. Setiap tahap memiliki pengaruh jangka panjang pada perkembangan psikologis individu, dan Erikson menekankan bahwa individu dapat terus berkembang sepanjang hidup, dengan tantangan dan krisis baru yang harus dihadapi pada setiap tahap usia.